Salam jumpa Bapak Ibu sahabat MPDR, Bapak Ibu dosen dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kali ini kita akan bertemu pada tugas sesi 4. Saya Merkianus Dompedi, NIM 501372587, program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Tugas kali ini kita akan berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dari soal yang saya tampilkan ini ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara memastikan integrasi TIK dalam proses pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah konkret yang saya lakukan ataupun yang telah saya lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Yang ketiga, dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi di lingkungan pendidikan dasar. Baik, saya akan sampaikan pada poin yang pertama, bagaimana cara memastikan integrasi TIK dalam proses pembelajaran. Sebagai guru di sekolah dasar, tentu saya akan memastikan integrasi TIK dalam proses pembelajaran dengan secara terencana, relevan, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saya akan menggunakan pendekatan apa, mengapa, bagaimana. Selain itu juga saya mempertimbangkan fungsi dari teknologi yang digunakan itu, apakah dia sebagai alat bantu atau dia sebagai alat belajar dalam proses pembelajaran. Berikut penjelasan dari apa yang disampaikan tadi. Apa artinya teknologi apa yang saya gunakan dalam pembelajaran? Dalam memilih teknologi yang saya gunakan dalam pembelajaran, tentu saya akan mempertimbangkan bagaimana kesesuaian dengan materi pembelajaran, kebutuhan siswa, serta ketersediaan sarana-prasarana di sekolah saya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Misra dan Koehler dalam model TPACK. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu harus mempertimbangkan 3 aspek utama, yaitu pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten. Oleh karena itu, saya juga memilih teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi sesuai dengan metode pembelajaran dan isi materi yang diajarkan. Yang kedua adalah mengapa teknologi ini digunakan dalam pembelajaran. Artinya ada alasannya. Jadi seperti yang sampaikan tadi, bahwa teknologi ini tidak sekadar kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif, untuk membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya sehingga siswa dapat membangun konsepnya dengan baik. Ini sejalan apa yang disampaikan oleh teori konstruktivisme oleh Piaget. Anak-anak belajar itu dengan cara membangun pemahamannya sendiri berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, saya harus memiliki alasan menggunakan teknologi ini karena apa? Mengapa saya gunakan? Contohnya, kalau saya untuk meningkatkan keterampilan siswa, contohnya, saya gunakan kalkulator, kamus digital. Untuk meningkatkan kreativitas siswa, contoh, menulis video, nanti dia nonton video, saya lakukan tanya jawab. Saya untuk meningkatkan pemahaman konsep, mungkin saya pakai video juga dari YouTube, mampu memperjelas topik yang akan disampaikan yang mungkin abstrak jadi menjadi konkret dari secara visual. Yang berikut mungkin untuk meningkatkan membantu diferensiasi pembelajaran. Berarti setiap siswa ini kan memiliki kecepatan belajar tersendiri. Mungkin saya video dulu atau saya ambil video lalu saya bagikan kepada siswa. Jadi siswa yang terlambat kan dia bisa saksikan ulang, bisa nonton ulang dan seterusnya. Sehingga mereka benar-benar bisa memahami. Yang berikut bagaimana? Bagaimana teknologi ini diterapkan dalam kelas. Ketika kita sudah tahu ini yang saya pakai, alasannya ini tapi kita harus tahu juga bagaimana cara diterapkannya. Kadang-kadang kita menganggap sepele bagaimana menerapkannya karena kita anggap sudah biasa-biasa saja. Pada tahap ini kita harus mendesain strategi yang dilakukan pada saat menggunakan dalam pembelajaran. Bahkan kita harus
uji coba begitu ya, supaya tidak terganggu dalam proses pembelajaran. Jangan sampai habis waktu kita hanya menyesuaikan teknologi yang kita gunakan ya, ternyata tidak sesuai. Kadang juga kita tidak lihat bahwa fungsinya apa tadi begitu ya, sehingga ternyata tidak mencapai apa yang kita target. Oleh karena itu kita harus lakukan uji coba, bagaimana kita melakukannya ya, bagaimana kita betul-betul memastikan isinya, apakah dia fungsinya untuk apa. Yang berikut adalah yang keempat, kita harus mempertimbangkan fungsi dari teknologi yang akan kita gunakan. Apakah dia sebagai alat bantu atau dia sebagai alat belajar. Sehingga saat kita mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran itu, kita harus mempertimbangkan betul-betul apa perannya dia. Ya, ketika saya pakai ini, perannya apa sih? Apakah sebagai alat bantu sajakah atau sebagai alat belajar? Ya, contoh kalau kalkulator contohnya ya, dia kan mungkin ini masih sebagai alat bantu. Tetapi sebelum digunakan, siswa harus memahami dulu konsep dasar. Jangan langsung pakai kalkulator, kan dia sebagai alat bantu. Atau begitu juga kamus digital contoh. Tetapi kalau dia alat belajar, ya, contoh kita gunakan dia sebagai sarana utama untuk dia memahami konsep video contohnya. Maka kita betul-betul kita tahu bahwa oh ini fungsinya ini, cara menggunakannya seperti ini. Baik, kita akan masuk pada poin yang kedua, bagaimana langkah-langkah konkret yang saya lakukan ya, ataupun yang telah saya lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Dalam pemanfaatan TIK benar-benar mendukung pembelajaran, saya biasa menggunakan langkah-langkah yang berikut ya, langkah-langkah sederhana. Yang pertama, saya identifikasi dulu tujuan pembelajaran yang bisa digunakan menggunakan teknologi begitu ya. Apakah ini PowerPoint kah, atau gambar-gambar interaktif, animasi, atau video singkat ya, atau saya download video, itu dulu yang pertama. Setelah itu saya harus identifikasi juga apakah sarana ini tersedia atau tidak. Setelah itu saya harus paham juga karakteristik siswa, cocok tidak ini dengan menggunakan ini ya. Yang berikut adalah kita tidak boleh lupa bahwa kita perlu mengkombinasikan pembelajaran konvensional dan teknologi ya. Kadang kita itu lupa kalau teknologi ya sudahlah teknologi saja begitu. Padahal kemampuan konvensional itu penting ya, pembelajaran konvensional. Contohnya kita menyuruh anak mencatat apa yang mereka nonton ya, apa yang mereka saksikan contohnya. Itu perlu kita terus gabungkan begitu ya, sehingga kemampuan anak-anak itu secara konvensional juga ya, melatih diri kreativitasnya ya, dan kemauannya untuk kerja kerasnya untuk dalam bekerja begitu ya. Yang berikut adalah saya menggunakan media berbasis evaluasi berbasis digital. Tentu saya menggunakan kuisis contohnya Google Form ya, untuk mempermudah saya untuk penilaian contohnya lebih cepat gitu ya, karena kebetulan di sekolah itu ada tersedia Chromebook. Yang berikut adalah mendorong siswa untuk menggunakan teknologi secara mandiri. Jadi selain tadi kita menggunakan, tapi kita juga membelajarkan siswa untuk dia bisa menggunakan secara mandiri gitu ya. Contoh kamus digital, kita ajarkan mereka ya caranya seperti ini, mencari informasi beda di Google, mencari gambar-gambar menarik ya, mencari video contohnya di YouTube. Mungkin kita ajarkan mereka supaya mereka bisa mandiri mencari sendiri tanpa tergantung kepada guru begitu ya. Berikut adalah kita juga tidak terlepas dari harus terus melatih diri begitu, dan siap berbagi dengan teman guru. Kadang kita menganggap bahwa kita ini guru sudah pintar begitu ya. Padahal kita harus terus mengikuti pelatihan webinar yang berkaitan dengan teknologi atau hal-hal lain untuk meningkatkan kemampuan kita. Kita juga harus berbagi, sehingga dengan kemampuan kita berbagi juga kita pahami lebih memiliki kemampuan dalam memfasilitasi peserta didik dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Yang berikut kita masuk pada poin berikut adalah dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi lingkungan pendidikan dasar. Dampak positifnya adalah yang pertama ya, tentu meningkatkan motivasi belajar siswa. Apabila sesuai yang kita sampaikan dari atas tadi kita pahami betul, akan berdampak positif itu untuk meningkatkan motivasi pembelajaran kepada siswa.
Kedua juga kita memudahkan pemahaman konsep yang sulit lewat video ya, lewat gambar-gambar yang menarik, maka akan memudahkan itu. Yang berikut akan meningkatkan kreativitas. Contohnya setelah mereka nonton video, bisa kita langsung tanya ya, apa lanjutannya. Terus meningkatkan keterampilan digital sejak dini. Ketika siswa sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi untuk belajar ya, akan berguna untuk masa depan mereka. Terus juga akan meningkatkan kolaborasi interaksi antara siswa. Jadi dengan teknologi contohnya seperti kuisis ya, tentu akan ada berkompetisi secara sehat dan berdiskusi juga dan memahami jawaban yang benar. Mungkin penggunaan PowerPoint yang interaktif, video pembelajaran dapat mendorong siswa bekerja secara kelompok untuk meningkatkan kerjasama di antara siswa. Yang berikut juga adalah meningkatkan kemandirian, rasa ingin tahu. Ya, siswa akan terbiasa contoh menggunakan kamus digital yang saya gunakan saya bilang tadi. Melalui video pembelajaran juga lebih mandiri dalam mereka mencari informasi. Jadi tergantung lagi kepada guru gitu ya. TIK juga mungkin ke siswa untuk berkolaborasi ya, materi lebih luas ya. Terus mereka bisa mencari video-video edukatif lewat YouTube dan seterusnya. Berikut juga kita manfaatkan diferensiasi pembelajaran. Jadi siswa bisa menyesuaikan, siswa yang terlambat bisa menyesuaikan kemampuan belajar yang berbeda dengan begitu juga siswa yang cepat. Dia tidak tertinggal ya, dia tidak perlu tunggu begitu ya, karena mudah ya dengan bantuan teknologi informasi. Yang berikut adalah meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran dan pembelajaran. Ketika kita menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materi lebih cepat ya. Terus contohnya kita menggunakan quizzes ya, tentu lebih cepat ya. Mari kita periksanya juga otomatis begitu ya. Google Form juga ini. Jadi efisiensi dalam pembelajaran maupun penilaian itu akan sangat didukung oleh dampak positif dari teknologi itu sendiri. Tantangan dalam mengimplementasikan teknologi lingkungan pendidikan dasar. Tentu walaupun tadi memiliki dampak atau manfaat, tentu tidak dipungkiri memiliki tantangan ya. Tantangan yang pertama tentu adalah belum semua siswa memiliki perangkat itu sendiri. Adapun yang memiliki perangkat, tapi kadang juga di tempat-tempat tertentu keterbatasan akses kepada sarana internet ya, sarana prasarana listrik, contohnya perangkat komputer, laptop yang terbatas gitu ya. Berikut juga belum semua guru mampu menggunakan TIK secara optimal. Jadi ada yang sudah paham, tapi ada yang belum. Berikut juga belum semua guru menyadari pentingnya kegunaan. Jadi ada guru-guru yang sudah mampu IT TIK contoh, tapi dia tidak menyadari pentingnya penggunaan TIK dalam pembelajaran. Yang berikut juga kadang beresiko gangguan konsentrasi. Contoh kalau kita gunakan YouTube contoh ya, siswa bisa terpengaruh dengan video-video yang lebih menarik lainnya gitu ya, terganggu akan konsentrasi dari siswa. Jadi dia tidak konsen ya. Yang berikut juga belum semua orang tua mendukung penggunaan TIK dalam pembelajaran. Masih ada orang tua yang menganggap bahwa penggunaan HP di rumah sebagai gangguan, bukan sebagai alat belajar begitu ya. Yang berikut tantangan lain adalah kurangnya kontrol terhadap penggunaan teknologi di luar sekolah. Jadi banyak menggunakan teknologi dengan cara yang kurang tepat saat di rumah ya, saat bermain game tanpa batas dan seterusnya. Berikut juga kendala dalam pemeliharaan dan ketersediaan perangkat yang tersedia di sekolah. Masih kekurangan tenaga teknisi di sekolah maksudnya ya. Kadang kita harus bawa barangnya dari desa ke kota, lama. Jadi selesai diperbaiki ya, rencana kita sudah lewat ini contoh. Itu juga merupakan kendala yang saya alami. Kadang kurangnya pengawasan dalam penggunaan internet yang aman untuk siswa, seperti siswa SD ya. Kadang-kadang ada konten-konten yang kurang pantas, ya, iklan-iklan berbahaya, games online, judi online. Hal ini kan dapat menyebabkan orang tua juga menjadi tidak dukung memberikan HP kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu kurang konsentrasi dalam belajar. Jadi itu saja 3 hal pokok yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon saran dan masukannya dan perbaikan analisis saya yang lebih baik. Sukses selalu untuk kita semua.